bertemu kembali para Indonesia dimanapun Anda berada di Agara Mathematics Club Channel, konseptual, sistematis, dan komprehensif. Pada kesempatan ini kita akan membahas lingkaran 2, yaitu tentang garis-garis singgung pada lingkaran. Adapun beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah: yang pertama, hubungan garis dan lingkaran. Yang kedua, konsep dasar garis singgung pada lingkaran. Yang ketiga, posisi titik pada lingkaran dan hubungannya dengan garis singgungnya. Yang keempat, garis singgung lingkaran melalui satu titik di luar lingkaran. Yang kelima, hubungan dua buah lingkaran serta garis singgung persekutuannya. Yang keenam, garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran. Yang ketujuh, garis singgung persekutuan dalam dari dua buah lingkaran. Yang kedelapan, panjang tali yang mengelilingi beberapa lingkaran yang sama, yang kita sering dengar istilahnya adalah panjang lilitan. Yang kesembilan, lingkaran dalam segitiga. Yang kesepuluh, lingkaran luar segitiga. Dan yang kesebelas, beberapa soal sebagai umpan balik ya. Langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, hubungan garis dan lingkaran. Nah, sekarang perlu diketahui bahwa hubungan garis dengan lingkaran itu ada 3 buah. Yang pertama, kita lihat gambar yang pertama, lingkaran O1 lepas dengan garis L1. Di sini dikatakan bahwa lingkaran dan garis tidak saling memotong dan juga tidak menyinggung. Pada posisi yang kedua, gambar yang kedua, lingkaran yang berpusat di O2 bersinggungan dengan garis L2 di titik P. Gambar yang ketiga, lingkaran O3 dipotong oleh garis L3 di dua titik yang berbeda, yaitu di titik A dan di titik B. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebuah lingkaran dengan garis dikatakan saling lepas, tidak memotong dan tidak menyinggung jika garis dan lingkaran tersebut tidak memiliki satu titik persekutuan pun. Yang kedua, sebuah garis dikatakan bersinggungan dengan lingkaran jika garis dan lingkaran tersebut memiliki satu buah titik persekutuan. Dan kesimpulan yang ketiga adalah sebuah garis dikatakan memotong lingkaran apabila garis dan lingkaran memiliki dua buah titik persekutuan. Demikian ya hubungan antara garis dan lingkaran ya. Kita sampai kepada konsep yang kedua, perihal yang kedua, konsep dasar garis singgung pada lingkaran. Perhatikan gambar berikut, ini ada sebuah lingkaran yang berpusat di O, kemudian kita tarik garis diameter AB, maka kita katakan garis diameter AB ini kita perpanjang memotong lingkaran di dua buah titik, kita tarik garis-garis sejajar terus sejajar AB ke bawah, maka kita lihat bahwa titik potong kedua lingkaran itu makin lama makin dekat, makin lama makin dekat titik potong garis tersebut dengan lingkaran, sehingga pada akhirnya kedua titik yang berbeda itu berimpit di titik P, maka dikatakan garis L menyinggung lingkaran O di titik P. Ya, seperti itu konsepnya ya. Mari. Garis AB itu perpanjangan diameter lingkaran yang memotong lingkaran di dua titik yang berbeda. Sementara garis L memotong lingkaran di dua titik yang berimpit, maka dikatakan bahwa garis L merupakan garis singgung lingkaran. Maka di sini beberapa hal yang perlu kita perhatikan adalah garis OP atau jari-jari OP tegak lurus terhadap garis L, itu garis singgungnya ya, atau jari-jari tegak lurus terhadap L di titik singgung. Maka dapat disimpulkan bahwa garis singgung lingkaran tegak lurus terhadap jari-jari yang melalui titik singgungnya. Demikian, itulah konsep dari sebuah garis singgung pada lingkaran ya. Kita sampai kepada poin yang ketiga, posisi titik pada lingkaran dan garis singgungnya. Di sini juga perlu kita lihat ada 3 hal ya. Yang pertama kita lihat lingkaran O1 di dalamnya ada titik P. Pada posisi seperti ini tidak mungkin bisa dibuat garis singgung yang melalui titik P yang berada dalam lingkaran. Pada gambar yang kedua kita lihat lingkaran O2 yang berpusat di O2 disinggung oleh garis G di titik Q ya. Maka kita katakan bahwa melalui satu titik yang berada pada lingkaran dapat dibuat satu garis singgung. Maka garis O2 Q tegak lurus terhadap garis G. Dan gambar yang ketiga kita lihat melalui satu titik di luar lingkaran yaitu titik R dapat dibuat dua buah garis singgung terhadap lingkaran O3 yaitu G1 dan G2 ya, maksudnya garis singgung yang pertama dan garis singgung yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan dari posisi ini bahwa melalui sebuah titik yang berada di dalam lingkaran tidak mungkin dapat dibuat sebuah garis singgung. Yang kedua, melalui satu titik yang berada pada lingkaran tepat dapat dibuat satu buah garis singgung. Dan kesimpulan yang ketiga adalah melalui sebuah titik yang berada di luar lingkaran dapat dibuat dua buah garis yang menyinggung lingkaran tersebut. Demikian.
Baiklah, sampailah kita kepada poin yang keempat, yaitu garis singgung pada lingkaran yang ditarik dari salah satu titik yang berada di luar lingkaran. Perhatikan gambar berikut, sebuah lingkaran yang berpusat di O dan sebuah titik A yang berada di luar lingkaran, sedemikian rupa sehingga garis AB merupakan garis singgung pada lingkaran O yang melalui titik B. Maka garis OB atau jari-jari tegak lurus terhadap garis AB atau garis singgung, atau kita katakan R tegak lurus G. Perhatikan segitiga OAB merupakan segitiga siku-siku di B, maka tentu berlaku teorema Pitagoras bahwa panjang OA sama dengan akar pangkat 2 dari AB kuadrat tambah OB kuadrat ya. Kalau kita katakan OA itu jarak pusat O ke titik A itu sebagai S, maka S sama dengan akar pangkat 2 dari garis AB kita simbol dengan G kuadrat tambah OB itu R menjadi R kuadrat. Sehingga S sama dengan akar pangkat 2 dari G kuadrat tambah R kuadrat. Atau kalau ditanya nanti G, maka G sama dengan akar pangkat 2 dari S kuadrat kurang R kuadrat. Atau R sama dengan akar pangkat 2 dari S kuadrat kurang G kuadrat. Di sini ada keterangannya bahwa S itu adalah jarak titik dari pusat lingkaran ke titik yang berada di luar lingkaran ya. Pada gambar ini adalah OA, itulah sebagai huruf S. Sedangkan R adalah jari-jari pada lingkaran yang berpotongan dengan garis singgungnya, yaitu OB pada gambar ini. Dan G adalah panjang garis singgungnya, yaitu AB pada gambar ini. Baiklah, untuk lebih memahami seputar garis singgung pada lingkaran ini, mari kita lihat ketiga contoh berikut. Yang pertama, lingkaran O1 dengan titik A itu jaraknya 14 cm dan panjang garis singgungnya AB 12 cm. Tentu yang ditanya adalah panjang jari-jarinya atau garis OB. Maka R sama dengan akar pangkat 2 dari 4S kuadrat kurang G kuadrat ya. 14 kuadrat kurang 12 kuadrat, maka kita dapat panjang R-nya akar 52 cm. Yang kedua, kita lihat lingkaran O yang berpusat di O2 dengan jaraknya dengan titik A itu 17 cm dan panjang garis singgung AB belum diketahui, kita katakan G, dan jari-jari O2B itu 8 cm. Tentu yang ditanya adalah panjang garis singgungnya. Maka G sama dengan akar pangkat 2 dari S kuadrat kurang R kuadrat, maka kita dapat akar pangkat 2 dari 17 kuadrat kurang 8 kuadrat, maka dapat panjang garis singgungnya sama dengan 15 cm. Yang ketiga, itu kita lihat pusat O3 dengan jarak A di luar lingkaran itu S, berarti belum diketahui, sedangkan panjang garis singgungnya AB 12 cm dan panjang jari-jarinya O3B itu 5 cm. Maka S sama dengan akar pangkat 2 dari G kuadrat tambah R kuadrat ya. Kita dapat akar pangkat 2 dari 12 kuadrat tambah 5 kuadrat, maka kita dapat S-nya sama dengan 13 cm. Demikian. Sampailah kita kepada poin yang kelima, hubungan dua lingkaran serta garis singgung persekutuannya ya. Ini hubungan dua buah lingkaran. Kita lihat posisi yang pertama atau A, itu lingkaran sepusat, dua buah lingkaran yang sepusat ya. Tentu jari-jarinya berbeda. Maka pada posisi seperti ini tidak dapat dibuat satu buah pun lingkaran persekutuan kedua lingkaran tersebut. Karena kalau kita tarik garis singgung lingkaran yang kecil, pasti memotong lingkaran yang besar. Kalau kita tarik garis singgung lingkaran yang besar, tidak akan menyinggung lagi lingkaran yang kecil. Demikian. Pada gambar B, lingkaran yang satu menyinggung lingkaran yang besar dari dalam. Nah, lingkaran yang kecil menyinggung lingkaran yang besar dari dalam. Maka pada posisi seperti ini, bisa dibuat satu buah garis singgung persekutuannya. Posisi yang ketiga, yang ke C itu dua buah lingkaran yang berpotongan seperti di gambar kita lihat. Maka pada posisi seperti ini bisa kita lukis dua buah garis singgung persekutuannya, yaitu G1 dan G2. Posisi yang keempat atau D itu dua buah lingkaran yang bersinggungan di luar. Tadi di dalam, sekarang dua buah lingkaran yang bersinggungan di luar. Pada posisi seperti ini, maka bisa dibuat tiga buah garis singgung persekutuan ya, kita katakan G1, G2, dan G3. Dan yang terakhir, posisi yang kelima atau yang ke D itu, kedua buah lingkaran itu berpisah ya, tidak memotong, tidak bersinggungan, mereka terpisah. Maka pada posisi seperti ini bisa dibuat 4 buah garis singgung persekutuannya, yaitu G1, G2, G3, dan G4. Demikian. Oke, baiklah, sampailah kita kepada poin yang keenam,
garis singgung persekutuan luar dari dua buah lingkaran. Ya, kita perhatikan lingkaran A tentu R1 dan lingkaran B tentu jari-jarinya R2. Di situ ada garis PQ yang merupakan garis singgung persekutuan luar dari kedua lingkaran ini. Nah, perhatikan, kita tarik garis sejajar PB terhadap QA, maka kita dapat garis BR, di mana PB itu R2, QR itu juga R2. Jadi bisa kita katakan bahwa persegi BRQP itu persegi panjang. Akibatnya panjang garis singgung persekutuan luar PB sama dengan panjang BR, ya. L ya, garis singgung persekutuan luar. Dari segitiga ABR, perhatikan segitiga ABR siku-siku di R, maka berlaku hubungan bahwa panjang AB sama dengan akar pangkat 2 dari BR kuadrat tambah AR kuadrat. Tentu AR di sini panjangnya adalah R1 kurang R2. Sehingga S sama dengan akar pangkat 2 dari AB itu kita misalkan L, ya. L, AR itu adalah R1 kurang R2. Maka S sama dengan akar pangkat 2 dari L kuadrat tambah dalam kurung R1 kurang R2 tutup kurung pangkat 2. Maka kalau ditanya nanti L-nya, garis singgung persekutuan luarnya, L sama dengan akar pangkat 2 dari S kuadrat kurang dalam kurung R1 kurang R2 tutup kurung pangkat 2. Apabila nanti yang ditanya salah satu jari-jarinya, maka kita pakai rumus R1 kurang R2 sama dengan akar pangkat 2 dari S kuadrat kurang L kuadrat. Di sini ada keterangan bahwa S itu adalah jarak pusat kedua lingkaran. Pada gambar ini garis AB, ya. Sedangkan L itu adalah garis singgung persekutuan kedua lingkaran. Pada gambar ini adalah PQ. R1, R2 tentu masing-masing jari-jari kedua lingkaran tersebut. Untuk lebih memahami garis singgung persekutuan luar dari dua buah lingkaran ini, mari kita perhatikan ketiga contoh berikut ini. Yang pertama diketahui R1-nya 9, R2-nya 3, dan S-nya 10 cm. Yang dipertanyakan adalah L, garis singgung persekutuan luar. Kita jawab L sama dengan akar pangkat 2 dari S kuadrat kurang dalam kurung R1 kurang R2 tutup kurung pangkat 2. Tentu sama dengan akar pangkat 2 dari 10 kuadrat kurang dalam kurung 9 kurang 3 kuadrat. Maka kita dapat akar pangkat 2 dari 100 kurang 36. Maka kita dapat L-nya akar pangkat 2 dari 64 sama dengan 8 cm. Yang kedua, diketahui salah satu jari-jarinya adalah 3 cm, panjang garis singgung persekutuan luarnya L-nya 12 cm, S-nya jarak pusat kedua lingkaran 13 cm. Tentu yang dipertanyakan adalah jari-jari lingkaran yang satu lagi, ya. Mari kita pakai rumusnya R1 kurang R2 sama dengan akar pangkat 2 dari S kuadrat kurang L kuadrat, ya. Sesuai dengan perumusan di atas, sama dengan akar pangkat 2 dari 13 kuadrat kurang 12 kuadrat sama dengan akar pangkat 2 dari 169 kurang 144, maka kita dapat sama dengan 5. Jadi kita katakan R1 kurang 3 sama dengan 5, maka R1-nya dapat 8, ya. Kita tahu bahwa R1 kurang R2 itu tidak mungkin negatif, maka pada posisi ini pastilah yang R sama dengan 3 itu adalah R2, ya. Sehingga kita olah R1 sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8 cm, ya. Contoh yang ketiga, diketahui R1 10 cm, R2 3 cm, dan panjang garis singgung persekutuan luarnya 24 cm. Yang ditanya adalah S-nya, ya, jarak pusat kedua buah lingkaran tersebut. Kita jawab sesuai dengan perumusan di atas bahwa S sama dengan akar pangkat 2 dari L kuadrat tambah dalam kurung R1 kurang R2 kuadrat. Maka kita dapat 24 kuadrat tambah dalam kurung 10 kurang 3 kuadrat. Maka kita dapat akar pangkat 2 dari 576 tambah 49. Maka kita dapat S-nya akar pangkat 2 dari 625. Maka kita dapat 25 cm. Demikian. Baiklah, sampailah kita kepada poin yang ketujuh, garis singgung persekutuan dalam dari dua buah lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada lingkaran yang berpusat di A dan ada lingkaran yang berpusat di B, ya. AP itu R1, BQ itu R2, dan S itu adalah jarak titik A dan B, jarak pusat kedua lingkaran. Garis PQ merupakan garis singgung persekutuan dalam dari kedua lingkaran tersebut. Untuk lebih memudahkan menghitung panjang PQ, maka garis AP kita perpanjang sejauh R2 sehingga sampailah ke titik C. Jadi perhatikan bahwa AP R1, PC itu R2. Dan perhatikan garis singgung persekutuan PQ sama panjangnya dengan garis CB, ya. Sehingga dari segitiga ACB, siku-siku di C, maka kita peroleh AB
sama dengan akar pangkat 2 dari BC kuadrat tambah AC kuadrat. Atau S sama dengan akar pangkat 2 dari D garis singgung persekutuan dalamnya itu D kuadrat tambah dalam kurung R1 tambah R2 kuadrat. Kalau nanti yang ditanya panjang garis singgung persekutuan dalamnya atau D, maka dapatnya akar pangkat 2 dari S kuadrat kurang dalam kurung R1 tambah R2 tutup kurung kuadrat. Jika ditanya salah satu dari jari-jari lingkaran tersebut, ya kita bisa pakai rumus R1 tambah R2 sama dengan akar pangkat 2 dari S kuadrat kurang D kuadrat. Di sini ada keterangan bahwa S itu sama dengan jarak pusat kedua lingkaran, dalam hal ini adalah garis AB, dan D garis singgung persekutuan dalamnya yaitu panjang PQ, dan R1 R2 masing-masing jari-jari dari kedua lingkaran tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ketiga contoh berikut. Yang pertama, diketahui R1 4 cm, R2 5 cm, dan S-nya 15 cm. Tentu yang dipertanyakan adalah panjang garis singgung persekutuan dalamnya atau D. Kita jawab D sama dengan akar pangkat 2 dari S kuadrat kurang dalam kurung R1 tambah R2 tutup kurung kuadrat. Dalam hal ini D sama dengan akar pangkat 2 dari 15 kuadrat kurang dalam kurung 4 tambah 5 tutup kurung kuadrat. Sehingga kalau kita hitung nantinya kita akan dapat panjang D sama dengan 12 cm. Contoh yang kedua, diketahui R1 6 cm, R2 4 cm, dan panjang garis singgung persekutuan dalamnya D 24 cm. Yang ditanya adalah jarak pusat atau S. Maka S sama dengan akar pangkat 2 dari D kuadrat tambah dalam kurung R1 tambah R2 tutup kurung kuadrat. Dalam hal ini S sama dengan akar pangkat 2 dari 24 kuadrat tambah dalam kurung 6 tambah 4 tutup kurung kuadrat. Maka nantinya kita akan dapat panjang S sama dengan 26 cm. Ya, contoh yang ketiga, diketahui jarak pusat kedua lingkaran S sama dengan 29 cm dan panjang garis singgung persekutuan dalam D-nya 21 cm dan R1-nya 12 cm. Tentu yang ditanya adalah R2. Maka kita jawab R1 tambah R2 sama dengan akar pangkat 2 dari S kuadrat dikurang D kuadrat. Dalam hal ini R1 tambah R2 sama dengan akar pangkat 2 dari 29 kuadrat kurang 21 kuadrat, dapatnya nanti 20, sehingga R1 tambah R2 sama dengan 20 dan R1-nya 12, maka kita dapat R2-nya sama dengan 8 cm. Demikian. Oke, kita masuk ke poin yang ke-8, yaitu panjang tali yang mengelilingi lingkaran yang sama, yang sering kita kenal dengan sabuk lilitan. Perhatikan gambar berikut ini, ada 3 buah lingkaran yang berjari-jari sama yang berpusat di O1, O2, dan O3. Ketika lingkaran ini bersinggungan sedemikian rupa, sehingga yang dipertanyakan adalah panjang seluruh tali yang melilit ketiga lingkaran ini. Ya, perhatikan bahwa jarak O1, O2 kita tarik garis lurus, sejajarnya itu AB. Tentu panjang AB R1 tambah R sama dengan 2 kali jari-jari, karena jari-jarinya sama. Begitu juga dengan O2, O3 itu yaitu CD. CD juga 2R. Begitu juga O2 dengan O3 dengan O1 pusatnya kita hubungkan, tertarik garis sejajar EF juga 2R. Maka kita dapat panjang tali lilitan minimal T nantinya sama dengan panjang AB tambah panjang CD tambah panjang EF tambah panjang busur BC tambah panjang busur DE, tambah panjang busur FA, sedemikian. Sehingga busur BC tambah busur DE dan busur FA membentuk tepat satu buah lingkaran, atau panjangnya sama dengan keliling lingkaran. Maka T sama dengan AB tadi 2R, CD 2R, EF 2R. Maka kita dapat T sama dengan 2R tambah 2R tambah 2R tambah keliling lingkaran. Atau T sama dengan 6R tambah keliling lingkaran tersebut. Oke, sampailah kita kepada poin yang ke-9, yaitu lingkaran dalam segitiga. Lingkaran dalam segitiga adalah lingkaran di dalam segitiga yang menyinggung ketiga sisi-sisinya, dan sudut pusat lingkarannya adalah titik potong dari ketiga garis bagi segitiga tersebut. Perhatikan gambar segitiga BC ini. Itu segitiga BC, kita tarik garis bagi dari titik A, kita tarik garis bagi dari titik B dan titik C, mereka berpotongan tepat di tengah dan kita lingkarkan, maka dapatlah lingkaran dalam segitiga sedemikian rupa. Sehingga jari-jari lingkaran dalam segitiga adalah R sama dengan L per S, ya, dengan keterangan R itu jari-jari lingkaran dalam segitiga dan L adalah luas segitiga, ya.
luas segitiga, dan S adalah setengah dari keliling segitiga tersebut. Untuk menghitung luas segitiga itu bisa kita buat alas kali tinggi per 2, atau bisa kita pakai rumus luas segitiga sama dengan akar pangkat 2 dari S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Demikian ya. Sedangkan S-nya adalah setengah dari keliling segitiga, yaitu setengah dari A tambah B tambah C. Demikian. Baiklah, sampailah kita kepada poin yang ke-10, lingkaran luar segitiga. Lingkaran luar segitiga adalah lingkaran yang melalui ketiga titik sudut segitiga yang berpusat di titik potong ketiga garis sumbu segitiga tersebut. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga ABC. Kita menarik garis sumbu dari sisi AB, yaitu kita dapat yang garis tegak. Kita juga menarik garis sumbu dari sisi AC, dari sisi BC, dan ketiga garis sumbu tersebut berpotongan di titik O. Kemudian kita lingkarkan, maka dapatlah lingkaran luar dari segitiga ABC. Titik O merupakan pusat dari lingkaran luar segitiga ABC, sehingga panjang jari-jari lingkaran luar kita simbolkan dengan huruf R kapital ya. Kalau jari-jari lingkaran dalam kemarin R kecil, sekarang ini R besar atau R kapital. Maka R sama dengan keliling segitiga tersebut dibagi dengan 4 kali luasnya. Atau lebih tepat lagi kita katakan R sama dengan A kali B kali C per 4 L, di mana R itu adalah jari-jari lingkaran luar, L itu luas segitiga. Luas itu bisa dihitung dengan alas kali tinggi per 2 jika diketahui alas dan tingginya, atau bisa juga dihitung dengan akar pangkat 2 dari S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C ya, di mana A, B, dan C itu merupakan panjang sisi-sisi segitiga, dan S itu adalah setengah dari keliling segitiga seperti yang sudah kita uraikan di atas. Oke, baiklah, sampailah kita kepada poin yang ke-11, yaitu beberapa soal sebagai umpan balik. Soal yang pertama, perhatikan lingkaran yang berpusat di A dan titik B di luar lingkaran sedemikian sehingga BC merupakan garis singgung lingkaran A pada titik C. Sehingga panjang AB 17 cm, panjang BC 15 cm, yang dipertanyakan adalah jari-jari lingkaran A atau panjang ruas garis AC. Nomor 1 ya. Nomor 2, lingkaran O yang berpusat di O dan titik B di luar lingkaran sedemikian rupa sehingga garis BC dan garis AB merupakan garis singgung lingkaran tersebut dari titik B, sehingga terbentuklah layang-layang garis singgung ya. OABC merupakan layang-layang di mana panjang BC 12 cm dan panjang OC 5 cm. Yang menjadi pertanyaan adalah panjang garis OB atau garis pusatnya ya, dari O ke B, dan panjang AC ya. Untuk menghitung panjang AC itu nanti setelah dihitung luas kedua segitiga tersebut tentu sama dengan luas layang-layang OABC, di mana luas layang-layang itu adalah setengah dari hasil kali kedua diagonalnya atau setengah OB kali AC. Demikian sehingga dapat panjang AC dapat dihitung dengan mudah. Soal yang ketiga ini menyangkut garis singgung persekutuan luar kedua buah lingkaran. Di sini ada lingkaran A yang berjari-jari 14 cm dan lingkaran B yang berjari-jari 4 cm. Jarak pusat AB, kedua pusat AB 26 cm. Yang dipertanyakan adalah panjang DC atau panjang garis singgung persekutuan luar dari lingkaran A dan lingkaran B. Yang keempat ini menyangkut garis singgung persekutuan dalam ya. Perhatikan lingkaran yang berpusat di P dengan jari-jari 8 cm dan lingkaran yang berpusat di Q dengan jari-jari 4 cm, dan diketahui juga panjang garis singgung persekutuan dalamnya RS itu 35 cm. Maka yang menjadi pertanyaan adalah jarak pusat kedua lingkaran, yaitu garis PQ atau sama dengan S simbolnya kemarin ya. Ya, tentu ini juga dapat dihitung dengan mudah karena sudah kita uraikan di atas. Yang kelima, ini ada segitiga siku-siku ya dengan panjang sisi-sisinya 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Yang dipertanyakan adalah panjang jari-jari lingkaran dalamnya ya. Ini juga dapat mudah ditentukan. Yang keenam, tentukan panjang jari-jari lingkaran luar segitiga dengan panjang sisi-sisinya 7 cm, 9 cm, dan 12 cm. Demikian. Soalnya ketujuh, tentukan panjang jari-jari lingkaran luar segitiga siku-siku
dengan sisi penyikunya 5 cm dan 12 cm. Ya, tentu siswa dapat menghitung panjang sisi yang ketiga dengan teorema Pythagoras, maka semua soal bisa diselesaikan dengan baik. Soal yang ke-8, perhatikan gambar berikut ya. Ini ada 6 lingkaran diikat sedemikian rupa. Jika jari-jarinya 14 cm, tentukan panjang tali lilitan minimalnya yang mengikat semua lingkaran di atas ya. Di situ sudah kita buat sketsa berupa petunjuk garis-garis. Diharapkan siswa mampu menalar dan menghitungnya sekaligus. Oke, baiklah, dengan demikian selesailah topik tentang lingkaran 2, yaitu menyangkut garis-garis singgung lingkaran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat bertemu kembali para pelajar Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran matematika di channel saya. Kepada pelajar semua jangan lupa ditekan tombol like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Karena itu memberi semangat bagi kami untuk membuat video pelajaran yang lainnya. Terima kasih.